pecinta MMA, balik lagi bersama aku Sylvani Sinaga. Dan kali ini aku mau mencoba menganalisa pertandingan yang akan berlangsung pada hari Sabtu ini, malam minggu ini tanggal 27 Februari, yaitu pertandingan dari The Crazy Zocker Edward Fernanda versus Rio Tirta. Ya, di sini aku akan sedikit menjelaskan cara bermain mereka, kebiasaan mereka dalam bermain di pertandingan di ring, dan juga analisa aku ya. Menurut aku kira-kira siapa yang menang dan siapa yang kalah, terus menangnya seperti apa, aku bakalan ceritakan semua di video kali ini. Jadi kalau kalian penasaran, tonton videonya sampai selesai ya. Nah, yang pertama kali aku mau bahas tentang Edward Fernanda, The Crazy Zocker ya julukannya. Nah, fighter ini menurut catatan aku sudah 9 kali bertanding, dan dari 9 pertandingan itu 4 kali menang. Dan di hari Sabtu ini bakalan jadi pertandingan ke-10-nya. Berarti jam tayangnya sudah lumayan banyak ya. Nah, menurutku Edward ini merupakan tipe pemain yang lincah ya kawan-kawan. Banyak orang juga bilang Edward ini bermain seperti capung ya. Jadi dia itu banyak melompat ke sana kemari. Selain lincahnya itu yang bukan asal-asal lincah ya, tapi berpower juga. Lincah dan berpower. Jadi menurut aku sih bakalan seru pertandingan hari Sabtu ini. Dan Edward ini juga punya kemampuan leg kick yang sangat kuat. Dia juga punya kemampuan striking yang sangat bagus ya di pertandingannya. Dia tuh kalau aku lihat di pertandingannya, beberapa aku nonton pertandingannya, dia itu lebih senang bermain di atas gitu loh. Aku udah nonton beberapa pertandingannya, dimana di pertandingan saat dikejar lawan, dia memang mundur dengan cepat, tapi bukan mundur dengan sia-sia, melainkan dengan mundur lalu memasukkan pukulan ataupun tendangan ataupun kombinasi. Nah, menurut aku itu benar-benar permainan yang menarik ya, istilahnya nggak membosankan gitu loh. Dan yang paling aku suka di pertandingannya dengan, kalau nggak salah, dengan Guardiola Lumihi, dia di situ sangat pintar membaca gerakan lawan. Entah memang gerakan Guardiola Lumini ini entah memang gerakan Guardiola ini mudah dibaca, atau memang Edward ini pandai membaca gerakan, aku juga kurang tahu ya. Tapi di pertandingan yang aku tonton ini, Edward sangat menguasai pertandingan, di mana dia bisa mengambil ancang-ancang bahkan sebelum si Guardiola melakukan serangan. Dia udah tahu harus step apa yang bakalan dia ambil, gerakan apa yang harus dia ambil, tangkis yang seperti apa yang diperlukan, dan lain-lain. Di situ aku suka sama permainannya si Edward. Nah, selain lincah, yang paling diingat orang-orang atau netizen tentang Edward ini adalah dia itu orangnya humoris kawan-kawan, suka bercanda dan cukup nyeleneh, dan suka senyum-senyum sendiri, dan bahkan terkadang mengejek lawannya dengan cara mengikuti gerakan lawan ya. Kayak di pertandingan, hampir di semua pertandingan yang dia jalani sih, dia melakukan ejekan-ejekan terhadap lawan, tapi istilahnya bukan yang bikin marah ya. Tapi nggak tahu juga sih, kalau misalnya kita lagi serius terus dibercandain kayak gitu, bisa jadi juga ini kan emosi juga ya kan. Tapi di akhir pertandingan dia selalu melakukan respect kepada lawannya sih ya. Maksudnya dia selalu melakukan respect kepada lawannya. Maksudnya ya bercandaan yang di ring tadi yaitu emang pure bercandaan, hanya untuk menghibur mungkin ya. Tapi walaupun dia sering bercanda seperti itu di atas ring, nggak mengurangi kemampuan dia dalam bertarung ya kawan-kawan. Seperti di videonya yang bertarung dengan Gunawan, di situ aku menonton, kita tahu sendiri bagaimana permainan Gunawan yang sangat wow. Ya memang di pertandingan itu Edward kalah. Gak heran sih ya, karena memang Gunawan jago ya kan, Gunawan hebat gitu. Tapi istilahnya si Edward ini mampu bertahan di ground gitu loh. Dan dia juga melakukan perlawanan, istilahnya dia nggak ada rasa takut, oh ini Gunawan yang aku lawan. Jadi mental dia nggak jatuh gitu loh. Dia tetap semangat dan juga pede, bahkan di situ juga dia bercandain si Gunawan.
dibercandainnya si Gunawan ya kan. Dan beberapa kali pada saat Gunawan melakukan kuncian, Edward ini berhasil lepas dari kuncian Gunawan, bahkan setelah dibanting dengan keras oleh Gunawan, which is itu sakit sekali dan juga sangat memakan tenaga ya. Dan bantingannya nggak main-main loh kawan-kawan, tapi Edward mampu bertahan sampai akhir, tidak kalah dengan KO ataupun dengan banyak luka gitu loh. Jadi masih kalah secara terhormat gitu loh. Oke, kita ke Rio Tirto. Rio Tirto ini adalah seorang petarung muda yang berasal dari Kalimantan, dan dia sudah melakukan pertandingan atau menjalani pertandingan sebanyak 3 kali, dan 3 pertandingan ini dia menang. Jadi yang hari Sabtu ini tanggal 27 Februari ini adalah pertandingan keempatnya. Jadi aku mau mulai cerita dari awal-awal mulai muncul di MMA ya. Rio Tirto ini mula-mula muncul di MMA dengan gaya main yang gak kalah lincah dari Edward ini. Pada saat itu kalau nggak salah Rio masih umur 19 tahun, dan di pertandingan pertamanya dia dihadapkan dengan seniornya sendiri, yaitu Rizky Albert. Rizky Albert ini juga asalnya dari Kalimantan, jadi dia ini seniornya si Rio. Dan di situ dia menang kawan-kawan. Di situ dia masih lincah ya, kayak mana lah anak umur 19 tahun kan. Tapi sekarang Rio sudah lebih kalem dalam artian bukan monoton ya kawan-kawan, bukan monoton, tapi lebih bermain cantik dan juga bermain cerdik gitu loh. Rio ini tipe permainannya tenang dan dia itu nggak terburu-buru. Kalau aku bilang dia itu mainnya sangat pintar, dia serangannya tertata gitu loh. Dan seringkali di permainannya dia bisa membalikkan keadaan dari dia yang di bawah terus tiba-tiba bisa aja gitu dia di atas gitu, tiba-tiba dia bisa pintar membalikkan keadaan dan pintar mencari mencari kesempatan, mencari celah-celah kesempatan. Selain itu, high kick dari Rio Tirto ini sangat bagus, staminanya juga kuat. Rio Tirto ini adalah pemain yang sangat teknikal, di mana dia selalu mengkombinasikan pukulan, tendangan, bantingan. Jadi permainannya itu bervariasi, kita yang menonton itu seru gitu. Dan berbeda dengan Edward, kalau aku lihat keunggulan dari Rio Tirto ini bermain di bawah. Kalau si Edward kan tadi bermain di atas ya, atau striking. Kalau si Rio ini aku lihat keunggulannya bermain di bawah. Dan seperti yang aku udah bilang tadi, bahwa di debut pertamanya tahun 2018 atau 2019, di debut pertamanya di MMA, dia lawan sama seniornya si Rizky Albert. Dia menang di sana dengan teknik rear naked choke. Dan kayaknya bakalan seru di pertandingan kali ini, karena kayaknya bakalan banyak dibecandain sama si Edward. Selain karena Edward ini memang suka bercanda, yang kedua pastinya karena Rio ini lebih muda daripada Edward ya kayaknya ya. Dari tampangnya sih kelihatan ya. Nah, sekarang kita ke analisa aku tentang kira-kira siapa pemenangnya antara Edward dengan Rio Tirto ini. Kalau menurut aku sih ya, stamina mereka sama-sama kuat, terus fisiknya juga sama-sama kuat, penguasaan panggung punya dangdut ya. Fisik mereka sama-sama kuat, staminanya sama-sama kuat, kecepatan juga. Meskipun pasti ada perbedaan sedikit ya, tapi pastinya mereka yang dominan itu fisik, stamina, kecepatan. Dan mereka itu yang luar biasanya mereka tahan sampai 3 ronde dan masih terlihat segar dan juga bersemangat loh. Aku udah nonton beberapa video mereka dan mereka itu sanggup gitu loh sampai 3 ronde. Kalau misalnya kan ada aja itu fighter yang ada katanya aku khusus 1 ronde ya gitu loh. Mereka nggak kayak sanggup 3 ronde dan masih semangat, masih penuh power permainan itu. Mungkin karena memang masih sama-sama muda ya. Nah, kalau aku ditanya kira-kira siapa sih yang menang antara Rio dan Edward?
menurut aku ya, menurut aku Rio bakalan menang hari Sabtu ini. Rio akan menang hari Sabtu ini dengan kemenangan menang tipis ya, istilahnya poinnya nggak beda-beda jauh, dan akan ada 3 ronde. Karena kenapa aku bilang 3 ronde? Karena mereka sama-sama stamina-nya kuat. Antara 3 sama 2 sih. Kalau misalnya 1 ronde, I'm not sure. Antara 3 dan 2 ronde. Kenapa 2 ronde? Karena bisa jadi sama-sama menghabiskan tenaga satu sama lain ya. Jadi mungkin mereka sama-sama udah kelelahan di ronde kedua. Tapi sangat mungkin untuk sampai ke ronde ketiga karena mereka stamina-nya sama-sama gila, coy. Sama-sama gila, kawan-kawan. Makanya bisa-bisa sampai 3 ronde sih. Aku lebih yakin 3 ronde. Kayaknya 3 ronde. Nah, gimana menurut kalian? Komen di bawah ya. Supaya kita lihat bareng-bareng hari Sabtu ini hasilnya gimana. Yang menang Rio atau Edward, dan berapa ronde. Oke kawan-kawan, analisaku ini hanya untuk seru-seruan aja ya. Ini hanya analisaku. Kalau benar berarti aku punya kemampuan untuk meramal masa depan. Kalau benar berarti syukur, kalau enggak ya syukur juga ya kan. Nah, jangan lupa untuk komen di bawah siapa yang bakalan jadi jagoan kalian, dan menurut kalian berapa ronde mereka akan bertarung, dan kemenangannya itu seperti apa. Menurut aku sih nggak ada yang KO ya. Dan ya, segitu aja video kali ini. Semoga kalian suka dan semoga video ini menghibur dan juga bermanfaat untuk kalian semua. Sebelum video ini berakhir, pastikan kalian udah klik tombol like-nya dan juga subscribe di bawah supaya kalian bisa nonton video aku lebih banyak lagi, karena bakalan ada banyak berita tentang MMA yang bakalan aku upload di channel ini. Dan bantu aku untuk bangun channel ini ya. Dan juga komen di bawah kalau kalian ada pertanyaan ataupun saran untuk konten aku selanjutnya kalau kalian punya ide. Dan nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.